Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Pendeta Juga Manusia. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tentu memahami bahwa panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, khususnya jabatan pendeta, itu adalah panggilan khusus yang diresponi oleh hamba-hambanya. Dan saya sangat yakin hari-hari ini tidak semua yang namanya pendeta itu betul-betul terpanggil untuk menjadi pendeta. Ada di antara pendeta memandang pelayanan dan jabatan mereka hanya sebatas salah satu profesi dari sekian banyak pekerjaan di dunia ini. Tetapi ada pendeta yang betul-betul merasa terpanggil dan mereka memandang bahwa panggilan ini harus diresponi dengan serius, dengan segenap hati, segenap jiwa mereka, dan sepanjang hidup mereka, hari-hari mereka berlaku layaknya seorang abdi Allah yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Tetapi di dalam konsep berita Injil Perjanjian Baru, kita semua ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, murid Kristus. Kita juga adalah imam-imam Perjanjian Baru yang dikuduskan dan dilayakkan oleh kuasa darah Kristus. Sementara pendeta, mereka bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas keimaman di dalam sebuah gereja. Mereka juga dipercayakan untuk menjadi seorang pemberita Injil, pemberita firman Yesus Kristus. Dan gembala yang dipercayakan Tuhan menuntun jemaat atau domba-dombanya Kristus. Tetapi walaupun jabatan seorang pendeta atau hamba Tuhan itu patut kita hormati, tetap saja saya akan berkata, pendeta itu adalah sebuah jabatan. Tetap pribadinya adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, yang bisa setiap saat juga jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus memperingatkan Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Jadi para pendeta, pemberita Injil pun sebenarnya wajib melakukan apa yang ia ajarkan. Saya juga selalu berkata seperti itu. Setiap kali saya menyampaikan khotbah, saya berkata kepada jemaat, saat saya berdiri di depan saudara, saya tidak lebih daripada Bapak Ibu Saudara. Hanya mimbar ini saja yang membedakan. Tetapi setelah saya turun dari mimbar, kita semua sama di hadapan Tuhan, harus sama-sama melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jabatan pendeta itu adalah jabatan yang diberikan oleh sinode kepada hamba-hambanya sebagai utusan dan kuasa untuk memberitakan firman, untuk menggembalakan jemaat, untuk berkarya di dalam pelayanan. Jadi akan ada payung hukum yang menudungi dan menaungi mereka. Jadi orang-orang yang dipercayakan pelayanan penggembalaan biasanya memang harus memiliki jabatan pendeta. Saya menyampaikan dari sudut pandang gereja Protestan, bahwa biasanya jabatan yang saya ketahui ialah pendeta pembantu, pendeta muda, kemudian akhirnya pendeta penuh. Biasanya jabatan kependetaan itu diberikan oleh sinode. Setelah seorang hamba Tuhan melewati masa pelayanan tertentu, ia sudah terbukti dan teruji di dalam pelayanan, sehingga sinode memberikan ia kuasa, otoritas melalui jabatan kependetaan ini. Kalau saudara tanya, apakah saya pendeta? Saya akan jawab, saya pernah menjabat jabatan pendeta pada 3 sinode gereja di Indonesia ini. Dan pada akhirnya, sekarang saya memilih untuk menjadi seorang penginjil dan pengajar firman Tuhan saja. Apakah pendeta bisa jatuh dalam dosa? Sangat bisa, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus banyak mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita hari-hari ini, para hamba-hamba Tuhan, awasi diri kita. Ketika kita melayani orang, peganglah etika-etika di dalam pelayanan, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kita ada mendengar berita mengenai pendeta-pendeta yang
jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dalam dosa perzinahan, pelecehan seksual. Ada juga pendeta yang korupsi. Ada juga kita mendengar pendeta yang sibuk dengan pelayanan dan tidak sempat mendidik anaknya, sehingga anaknya jatuh dalam pergaulan bebas dan narkoba. Sekali lagi, pendeta hanyalah seorang manusia biasa. Saudara sebagai jemaat, saudara patut berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menggembalakan saudara. Doakan mereka, karena mereka rentan jatuh ke dalam dosa. Khususnya hari-hari ini banyak pendeta yang lebih mencintai mamon, uang, ketimbang ketulusan, kesungguhan mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan senantiasa limpah dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan, agar mereka boleh fokus di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kami, yang boleh menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Biar Tuhan melingkupi mereka dengan kasih setia dan penyertaan. Mereka semakin diteguhkan di dalam pelayanan mereka. Tuhan menunjukkan tanda dan bukti bahwa mereka betul-betul adalah imam-imam-Mu yang Kau layakan untuk menjadi hamba yang memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.